dibawa pulang karena ternyata ustadznya nggak manjur. Tapi alhamdulillah pernah juga malam-malam jam 2 security ngetok rumah, ada yang kesurupan juga. Karena punya pengalaman gagal, sebetulnya agak khawatir juga itu. Ya, makanya saya bilang, udah, bawa ke masjid. Saya suruh tunggu di depan. Ya, kan kebetulan rumah saya depan saya masjid. Saya sholat dulu 2 rakaat, saya bacain lah apa yang bisa saya baca. Saya tiupkan ke air, ya, tolong kasihkan, minumkan. Alhamdulillah manjur. Jadi saya pernah gagal juga pernah sukses. Kira-kira rahasianya kenapa, Pak? Ayo, kira-kira rahasianya kenapa? Kalau di kitab Al-Fawaidul Mukhtarah itu dikatakan oleh ulama, ucapan orang yang menjaga lisannya meskipun cuma membaca surah Al-Fatihah sekali saja, itu khasiatnya luar biasa. Tapi kalau perkataan yang diucapkan oleh pendusta, meskipun 100 kali Al-Fatihah dia ucapkan, maka tidak berarti apa-apa, sia-sia, tidak memiliki khasiat apapun. Mungkin Pak, mungkin waktu siang saya diminta tolong itu, sebelumnya saya dusta, bisa jadi, betul nggak kira-kira? Ya, karena itu Bapak hadirin sekalian, menjaga mulut asumtu itu adalah menjadi ibadah yang paling tinggi. Bahkan di Ihya Ulumuddin itu Nabi Isa pernah ditanya, Dulna, tunjukkan kepada kami amal yang bisa memastikan kami masuk ke dalam surga. Maka apa jawab Nabi Isa alaihissalam? Janganlah kalian bicara abadan selamanya. Jadi kalau mau masuk surga Pak, Bapak pasti masuk surga, kata Nabi Isa, jangan bicara selamanya. Maka kemudian orang-orang yang bertamana, la nastati, kami nggak mampu itu kalau kayak gitu. Maka kemudian apa yang menjadi jawaban Nabi Isa? Katakanlah kecuali hal yang baik. Maka Bapak hadirin sekalian, ibadah tidak hanya melulu sholat, tidak melulu puasa, tidak melulu haji, umroh dan lain sebagainya, tapi justru hal yang keseharian itu paling menentukan. Makanya dalam riwayat diceritakan Abu Bakar As-Siddiq itu kesehariannya dia ngemut batu. Soalnya kalau ngemut permen diabetes, Pak. Tiap hari ngemut batu. Apa alasannya Abu Bakar melakukan demikian? Karena untuk menjaga mulutnya agar tidak mengatakan yang tidak penting, agar tidak mengatakan yang tidak berguna, agar tidak mengatakan hal yang berbahaya, agar tidak mengatakan yang tidak bermanfaat, sampai ngemut ya batu agar tidak melakukan hal yang tidak inginkan. Karena itu Bapak hadirin sekalian, ada seorang ulama yang lain bahkan kalau setelah Isya selama 40 tahun dia nggak bicara habis Isya itu, atau dalam kesehariannya selama 20 tahun dia tidak bicara ya hal-hal yang keduniawian. Rabi' bin Khutaib. Jadi kenapa? Karena memang mulut inilah yang menyebabkan terpelesetnya kita di dalam apa hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam banyak riwayat, misalnya disebutkan di dalam kitab Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, betapa banyak orang yang amalnya bagus, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, ibadah-ibadah mahdohnya luar biasa, tetapi justru dijebloskan ke dalam neraka disebabkan karena mulutnya yang namam, yang tukang adu domba, yang suka menfitnah. Bahkan ya, meskipun ini riwayatnya diperselisihkan, di antara yang nanti dikumpulkan dalam bentuk ya yang terpotong lidahnya sampai keluar nanah mengeluarkan bau busuk, itu adalah al ulama, para ulama. Ini nih. Ya, kenapa? Karena yukhalifu,
ucapannya menyelisihi perbuatannya. Jadi hanya ngomong doang, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Karena itu, Bapak hadirin sekalian, karena ada Ustadz Hussein yang akan menyampaikan hal yang urgent kepada kita, maka yang ingin kami sampaikan bahwa oke, kita setiap malam tahajud, ketika siang kita puasa, kemudian kita melakukan hal-hal yang ibadah yang lain, tetapi jangan lupa di antara yang paling pokok, bahkan kata Nabi sebagaimana yang tadi kami sampaikan, ya, as-sumtu arfa'ul ibadah, bahwa diam itu paling tingginya ibadah. Maka jangan sampai dari mulut kita keluar yang tidak baik. Kalau akan mengeluarkan hal yang tidak baik, lebih baik diam. Jangan sampai hal itu membahayakan kita, bahkan menjebloskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran pada Ustaz Dr. Fathuri Ahza Mubtasah. Baik, untuk acara tausiah yang kedua atau yang berikutnya akan diisi oleh guru kita Al-Ustaz Muhammad Hussein Gaza. Sebelum beliau menyampaikan tausiahnya, semangat kita untuk Palestina, mari kita sambut Ustaz Hussein Gaza dengan yel-yel yang biasa beliau sampaikan, yaitu nanti ikutin saya semuanya ya Bapak-Bapak. Jadi nanti yel-yelnya yaitu biru, bukan nafdi kaya aksa, biru, bukan nafdi kaya aksa. Kita mulai ya Bapak-Bapak semua. Kita benarnya kita naikkan sambil kita melantunkan yel-yel Palestina, yaitu kita mulai biru, bidang, nafdi kaya aksa, biru, bidang, nafdi kaya aksa, biru, bidang, nafdi kaya aksa. Alhamdulillah, terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Semoga semangat kita pada pagi hari ini senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Tausiah berikutnya yaitu Ustaz Muhammad Hussein Gaza, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul